the second Premier League Summer Series. Laga perdana Manchester United di Premier League musim 2025-2026 ibarat sepeda motor yang udah lama ngejogrok di parkiran, tiba-tiba dipakai buat drag race di jalan raya. Skema permainan belum matang, kerangka tim belum terbentuk dengan baik, setan merah udah dipaksa untuk menghadapi Arsenal, tim yang musim lalu mengalahkan Real Madrid. Ini bukan final kepagian lagi, tapi hari penghakiman bagi Manchester United. Jika mereka tampil buruk, sudah jelas mental pemain akan hancur. Kepercayaan fans pun akan terus menurun. Ya, setidaknya selama 1 minggu ke depan, mereka yang tadinya yakin bakal tsunami trofi justru membanjiri kolom komentar dengan hujatan. Namun di sisi lain, keyakinan membara justru terpancar dari wajah Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa tim asuhannya punya semua modal untuk menaklukkan Arsenal. Ia ingin mengawali musim dengan indah, apalagi laga ini dimainkan di Old Trafford, markas setan merah. Manchester United dan Arsenal sudah puluhan bahkan ratusan kali bertemu di Premier League. Namun ada alasan yang membuat Ruben Amorim punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya, head-to-headnya dengan Arsenal asuhan Mikel Arteta cukup baik. Sejauh ini Amorim dan Arteta sudah saling berhadapan sebanyak 5 kali. Dari 5 pertemuan itu tak semuanya dimainkan dengan skuad Manchester United. Ada laga yang dimainkan Ruben Amorim sebagai pelatih Sporting CP. Pertemuan ini terjadi saat keduanya bertemu di babak 16 besar Europa League. Kedua laga berakhir imbang dengan skor identik 2-2, namun pasukan Amorim menang di babak adu penalti. Dengan begitu Ruben Amorim mengantongi 2 kemenangan, 2 seri dan baru kalah sekali dari Mikel Arteta. Kekalahan tersebut terjadi di pertemuan pertama di Premier League musim 2024-2025. Kala itu, Amorim yang sudah menangani Manchester United kalah 2-0 di Emirates Stadium. Itu adalah pertandingan Premier League ketiga bagi Amorim. Kekalahan itu jadi pembelajaran bagi Amorim. Itu dibuktikan dengan hasil yang membaik di pertemuan berikutnya. Pada Maret 2025, Amorim pun telah memperbaiki skema permainannya. Bermain di Old Trafford, United yang tergopoh-gopoh di dasar klasemen pun berhasil menahan imbang meriam London dengan skor 1-1. Hasil imbang mungkin terkesan seperti win-win solution. MU tak kalah dan Arsenal tetap mendapatkan poin. Tapi jika dipandang dari kacamata Arsenal, hasil imbang di paruh kedua musim 2024-2025 adalah kegagalan yang memalukan. Bagaimana tidak, United kala itu bertengger di posisi 14 klasemen sementara, sedangkan Arsenal masih berada di jalur perburuan gelar. Hasil imbang melawan United pekan itu membuat Arsenal semakin jauh dari Liverpool di puncak klasemen. Karena di pekan yang sama, The Reds meraih kemenangan telak atas Sutton. Tak berhenti di situ, United ini emang doyan jahilin Arsenal. Mereka juga jadi batu sandungan Kai Havertz CS di ajang Piala FA. Bertemu di ronde ketiga, Arsenal justru ditahan imbang 1-1 oleh Bruno Fernandes CS. Padahal di laga itu United cuma main dengan 10 orang usai Diogo Dalot diusir keluar karena melepaskan tackle keras ke Mikel Merino. Extra time berlangsung tanpa gol tambahan, kendati Arsenal terus menekan. Saat dilanjutkan ke adu penalti, disitulah petaka Arsenal muncul. Arsenal terpeleset setelah Havertz gagal menjalankan tugasnya. Tendangan pemain Jerman itu berhasil diblokir oleh Altay Bayindir. Joshua Zirkzee kemudian menunaikan tugasnya dengan sempurna sebagai algojo penentu kemenangan 5-3 untuk United. Kepercayaan diri memang penting, tapi kepercayaan diri dan modal apik di musim lalu tak pernah cukup untuk menentukan bagaimana 90 menit ke depan akan berjalan. Apalagi ini musim baru, sudah banyak perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh kedua tim. Maka dari itu di sini kita akan menganalisa kekuatan dan kelemahan masing-masing tim. Dimulai dari Manchester United. Sebetulnya kekuatan United masih belum tertakar sebab lini depan mereka mengalami perombakan total. Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo didatangkan,
Dua pemain paling konsisten di Premier League musim lalu itu siap menunjukkan kreativitas dan ketajaman guna mengobrak-abrik pertahanan Arsenal yang dipimpin Gabriel Magalhaes dan William Saliba. Secara skema, Ruben Amorim terlihat akan menjadikan sayap sebagai pemikul peran krusial. Amorim biasanya mengandalkan formasi dasar 3-4-3 atau 3-4-2-1 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan. Pola ini memberinya keuntungan melawan tim seperti Arsenal yang gemar membangun serangan lewat lini tengah dan sisi sayap. Dengan 3 bek tengah, Amorim bisa mengunci pergerakan penyerang Arsenal di half space. Sementara wingback siap melakukan pressing cepat ke Bukayo Saka maupun siapapun nanti yang menempati posisi sayap. Secara teori memang begitu. Tapi pertahanan United sangat bermasalah dengan apa yang dinamakan IQ dan konsistensi. Lini pertahanan United masih jadi titik terlemah dalam permainan. Mereka tak bisa menerjemahkan instruksi Ruben Amorim dengan baik dan benar. Disuruh menjalankan plan A, bisa jadi yang diaplikasikan justru plan K, bukan B lagi. Karena saking menyimpangnya. Terlebih kiper MU musim depan kayaknya sih masih Andre Onana ya. Tempatkan bola di pojok gawang, niscaya bola akan masuk gawang dengan sendirinya. Sama halnya dengan Manchester United, Arsenal juga tampil agresif di bursa transfer musim panas kali ini. Mikel Arteta hampir mengeluarkan 200 juta pounds untuk memperkuat timnya. Target pasti adalah memperbaiki kedalaman skuad, maka dari itu setiap lini mendapatkan pemain tambahan musim depan. Kehadiran Martin Zubimendi dan Christian Norgard memberikan kontrol dan kedalaman taktik di sektor tengah. Memungkinkan kombinasi Declan Rice dan Martin Odegaard tampil lebih leluasa dalam mendistribusikan bola dan mengatur tempo permainan. Arteta sepertinya ingin membangun tim yang mampu menguasai lini tengah. Ide ini seperti apa yang dilakukan gurunya, yakni Pep Guardiola di Manchester City. Dengan mendominasi lini tengah, harapannya Arsenal bisa mengurung pertahanan United. Jika sudah demikian, maka kontrol permainan jelas jadi milik Arsenal. Selain itu, Arsenal masih mempertahankan kekuatan di lini belakang terutama lewat duet William Saliba dan Gabriel. Ditambah, Arsenal punya dorongan yang kuat untuk membuktikan diri. Lagi pede-pedenya nih mereka. Tapi bukan berarti Arsenal datang tanpa kelemahan. Setiap permasalahan sudah berusaha diselesaikan oleh Mikel Arteta, tapi sang pelatih lupa bahwa dirinya juga perlu dievaluasi. Terkadang, Arteta kurang kreatif dalam memilih pemain. Dirinya acap kali terlambat untuk memasukkan pemain dari bangku cadangan demi mengubah permainan. Arteta tak piawai membawa anak asuhnya keluar dari tekanan. Itu pula yang membuat anak asuh Mikel Arteta kadang kesulitan mempertahankan keunggulan di babak kedua. Karena gaya bermainnya sama seperti babak pertama. Udah ketebak. Jadi kalau United bisa unggul lebih dulu sih kelabakan tuh Arteta. Terus gimana soal efisiensi penyelesaian akhir dikenal jadi masalah Arsenal musim lalu? Tenang, masalah ini sudah ada solusinya. Mikel Arteta mendapatkan bala bantuan dari Victor Gyökeres. Striker asal Swedia ini hadir sebagai target man yang kuat, mampu melakukan hold up play dan menambah dimensi baru bagi serangan Arsenal. Posturnya pun sempurna untuk Premier League. Pria Nordik ini tinggi nan kekar layaknya para Viking. Jika Mikel Arteta mampu memaksimalkan potensi Gyökeres, ini akan membuka lembaran baru bagi sejarah lini depan Arsenal. Dalam konteks menghadapi Manchester United, keberadaan striker nomor 9 yang klinis bisa jadi pembeda. Sialnya, bukan Arsenal saja yang punya bomber baru. Manchester United yang tak mau kalah juga memiliki Benjamin Sesko sebagai ujung tombak. Arsenal mungkin dikenal sebagai gudang senjata. Tapi senjata buatan Slovenia ini belum pernah mereka cicipi. Sesko bukan sekedar nomor 9, dia adalah teka-teki yang belum sempat dibaca oleh Mikel Arteta. Asli, laga ini bakal jadi laga adu mekanik bagi dua penyerang ini. Jika laga antara MU dan Arsenal diibaratkan sebagai perang kecepatan dan kekuatan, maka Sesko dan Gyökeres bak dua bilah pedang yang saling beradu. Mereka akan saling unjuk ketajaman demi nasib klub di musim depan.